Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menganalisis asas perundang-undangan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2023 Pasal 15. Dari kelompok 5, Askia Cahyara 5, Sianliana Maharani Priyono, Vanessa Aulianti, Nasda Faliha, dan Rafael Biagi Maraden Siregar. Keterangan dari hasil hipotesa. Pasal 15 ini sesuai dengan asas perundang-undangan karena adanya bukti upaya kesehatan, yaitu pendekatan promotif, preventif, dan kuratif. Pasal 15 ayat 1 yang berbunyi, untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dalam bentuk A. Upaya kesehatan perseorangan, B. Upaya kesehatan masyarakat, dan C. Upaya kesehatan bersumber dari masyarakat. Pasal 15 ayat 2 yang berbunyi, upaya kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada 1 huruf A ditujukan untuk perseorangan dan keluarga yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan atau rehabilitatif. Pasal 15 ayat 3 yaitu upaya kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada 1 huruf B ditujukan untuk kelompok dan masyarakat yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan atau rehabilitatif. Pasal 15 ayat 4 yaitu upaya kesehatan bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada 1 huruf C ditujukan untuk memberdayakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dengan mengutamakan pendekatan promotif dan preventif. Keterangan hipotesa. Yang pertama, promotif. Pelayanan kesehatan promotif yaitu serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Yang kedua, preventif. Pelayanan kesehatan preventif yaitu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit. Yang ketiga, kuratif. Pendekatan kuratif adalah usaha medis yang dilakukan untuk menyembuhkan atau mengurangi rasa sakit yang diderita seseorang. Asas nomor 1, kejelasan dan tujuan. Bunyinya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai, yaitu sesuai. Alasannya, karena tertulis pada pasal bahwa tujuannya untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat. Asas nomor 2 dapat dilaksanakan. Bunyinya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis, yaitu sesuai. Alasannya, sudah dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri di berbagai daerah dengan bertahap. Contohnya, penyuluhan kesehatan gigi dan mulut di sekolah dasar, menginformasikan mengenai virus corona dan pencegahannya yang melibatkan sekolah, posyandu, dan lainnya. Asas nomor 3, kedayagunaan. Bunyinya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu sesuai. Alasannya, beberapa masyarakat sudah mendapat hasil dari pendekatan dan upaya kesehatan perorangan, masyarakat, dan sumber masyarakat. Nomor 4, ada asas kesesuaian antara jenis, yang bunyinya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat, sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Asas ini tidak sesuai. Alasannya, tidak semua anggota masyarakat mendapatkan hak kesehatan yang sama, karena kurangnya pemerataan upaya dan adanya kecurangan di beberapa pihak seperti korup. Nomor 5, ada asas kelembagaan, yang bunyinya adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang. Asas ini tidak sesuai. Alasannya, tidak ada keterangan yang jelas di dalam pasal ini. Nomor 6, ada asas kejelasan rumusan, yang berbunyi adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Asas ini sesuai, alasannya karena sudah terbuktinya upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah bermanfaat bagi masyarakat.
Nomor 7, asas keterbukaan yang berbunyi adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan. Asas ini sesuai, alasannya sudah adanya beberapa upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, terus diperbaharui dan dilakukan dengan sebaik mungkin setelah publik atau masyarakat mengajukan pendapat dan menjadi topik pembicaraan berita. Selanjutnya adalah asas pengayoman, yang berbunyi adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat, yaitu sesuai. Alasannya, sebab adanya bukti pemerintah yang berperan untuk memastikan masyarakat telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan pelayanan publik. Selanjutnya adalah asas yang ke-9, yaitu asas kemanusiaan, yang berbunyi adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional, yaitu sesuai. Alasannya, dijelaskan bahwa derajat kesehatan bagi masyarakat diwujudkan setinggi-tingginya, yang dimana setiap masyarakat juga memiliki haknya secara proporsional. Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi. Lalu, asas yang terakhir yaitu asas kebangsaan, yang berbunyi adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu tidak sesuai. Alasannya, pasal ini tidak mencerminkan atau membuktikan watak bangsa Indonesia dan menjaga prinsip NKRI, hanya mengacu pada derajat kesehatan bagi masyarakat negara. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari hipotesa itu adalah hipotesa dinyatakan benar dan dapat diterima. Dari hipotesa tersebut, sesuai ada 7 asas dan yang tidak sesuai ada 3 asas. Demikian analisis perundang-undangan dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kelompok kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.